Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai himpunan. Ya, kita membahas apa itu himpunan dan bahas bagaimana cara kita mengoperasikan himpunan-himpunan, beberapa himpunan. Baik dari menggabungkan dua himpunan, menggariskan himpunan, atau menuliskan hasil kali kartesian dari himpunan tersebut. Sekarang kita akan memulai dari pertanyaan berikut. Misalkan kita memiliki dua buah himpunan. Contohnya, misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B. Bisa saja sama, bisa saja beda. Jadi, sekarang bagaimana cara kita menghubungkan antara dua himpunan tersebut? Ini pertanyaan ini merupakan hal yang sangat natural dalam ilmu matematika. Jadi, saat kita mempelajari sebuah objek matematika, baik misalnya yang bagi teman-teman yang sudah tahu mengenai konsepnya, misalkan kita pelajari suatu grup atau ring atau pelajari ruang topologi atau berbagai macam objek matematika lainnya, tentu saja merupakan hal yang sangat natural. Kita bertanya, bagaimana cara kita menghubungkan antara dua objek matematika, yang dimana misalkan kita punya, misal kita bercerita tentang grup. Misalkan kita memiliki dua buah grup, bagaimana cara kita memberi hubungan antara kedua grup tersebut. Sehingga kita bisa mempelajari masing-masing strukturnya. Hal yang sekarang kita akan menghubung akan pelajarinya dari hal yang sederhana terlebih dahulu, yaitu sebuah dua, mempelajari hubungan antara dua buah himpunan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mempelajari hubungan antara dua himpunan. Sekarang misalkan kita coba berikan contoh terlebih dahulu. Misalkan A-nya itu adalah isinya adalah A, B, C, D. B itu adalah 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mulai dari ide awal terlebih dahulu gitu ya. Sekarang kita coba jajarkan terdahulu masing-masing elemennya. Oke, bisa saja kita hubungkan, misalkan A-nya kita hubungkan dengan 1, A-nya hubungkan 3, B-nya kita hubungkan dengan 2, C-nya dihubungkan dengan 1 dan 4. Lalu D itu tidak kita hubungkan dengan siapapun. Nah, dalam kasus ini kita bisa merepresentasikan semua hubungan ini dengan pasangan, yaitu A dipasangkan dengan 1, lalu A dengan 3, B dengan 2, C dengan 1, lalu C dengan 4. Oke. Sekarang kita lihat apa yang telah kita konstruksi di sini. Jadi, jika kita lihat pasangan-pasangan ini, kita secara tidak langsung membuat elemen dari himpunan A kali B. Jadi sekarang kita coba definisikan terlalu apa yang telah kita peroleh dari sini, yaitu kita jadi yang kita peroleh di sini adalah relasi. Jadi relasi itu adalah sebenarnya yang kita lakukan ini adalah relasi. Tapi secara matematis karena kita bisa memperoleh pasangan-pasangan seperti ini saat kita membuat relasi. Jadi kita bisa definisikan relasi adalah subhimpunan dari A cross B.
Seperti itu. Sebagai contoh, misalkan A itu sama dengan A itu isinya adalah 2, 4, 6, 8. B itu isinya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita coba jejerkan di sini. 2, 4, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita definisikan relasi yang ingin kita berikan pada kedua himpunan ini. Misalkan kita katakan X dan Y berelasi apabila FP, FPB atau faktor persekutuan terbesar dari X dan Y itu lebih dari 1. Baik, dalam kasus ini 2 akan berelasi dengan 4 karena FPB-nya ada 2, lalu dia juga berelasi dengan 6. Karena FPB-nya 6. FPB-nya 2 juga. Karena 2 membagi 4, 2 membagi 6, akibatnya FPB dari 2 dan 4 adalah 2, FPB dari 2 dan 6 adalah 2. Lalu 4 terus saja berelasi dengan diri sendiri, yaitu 4. Dan 4 dan 6 ini memiliki dua pembagi bersama yang dua membagi suatu membagi yang sama, membagi bersama yaitu 2. Jadi FPB-nya adalah 2. Atau lebih tepatnya pembagi bersama dari 4 dan 6 itu adalah 1 dan 2. Dan yang paling besar itu ada 2. Makanya FPB-nya adalah 2. Serta 6. 6 itu berhasil dengan 3 karena FPB-nya adalah 3. Lalu 6 juga berhasil dengan dia sendiri yaitu 6. Dan 8 itu berhasil dengan 4 karena FPB-nya adalah 6. 8 juga berhasil dengan 6. Di mana FPB-nya adalah 2. Atau mungkin kalau bisa kita tambahkan 13 di sini. Di A, ya, kita ada 13 di sini. Sesekali 13 tidak memiliki perbagi bersama dengan masing-masing dari 3, 4, 5, 6, 7 kecuali 1. Jadi FPB dari 13 dengan siapapun dari himpunan yang ini pasti 1. Jadi 13 tidak berrelasi dengan siapapun di himpunan B. Tapi di sisi lain saat kita mempelajari suatu relasi, tentu saja bisa saja satu elemen dari A ini berelasi dengan lebih dari satu elemen. Bisa saja ada elemen di A yang tidak berelasi dengan siapapun di B. Nah kan, jadi perilaku relasi ini bisa dibilang sangatlah random dan tidak bisa ditebak ya. Jadi yang kita inginkan itu bagaimana jika kita mau suatu relasi yang dimana dia itu mencakup semua elemen di sini. Jadi semua elemen di sini pasti berrelasi dengan siapapun serta dengan siapa dia berrelasi itu lebih bisa ditebak gitu ya. Dengan kata lain hanya berrelasi dengan masing-masing hanya berrelasi dengan satu gitu. Contohnya, contoh mudahnya seperti kalau misalnya di kelas ya, di kelas isinya ada beberapa orang, misalnya Ali, Benny, Budi dan seterusnya. Ini himpunan anak-anak di kelasnya dan misalnya baru saja memperoleh nilai mereka baru saja memperoleh nilai ulangan matematika mereka gitu. Kan bisa saja dari 0, 1, 2, misalkan rentangnya dari 0 sampai 100. Terus saja misalkan
Ali dapat nilainya adalah 76. Berarti kita hubungkan Ali dengan 76. Tapi jika Ali sudah memperoleh nilai 76, tidak mungkin kan dia tuh memperoleh nilai yang lain. Misalnya dalam ulangan tersebut Ali memperoleh nilai 76 dan 32 secara bersamaan gitu. Padahal dari soal yang sama dan di waktu yang sama. Gitu. Itu tentu saja tuh hal yang tidak mungkin gitu ya. Jadi dengan itu kita definisikan hal yang baru atau ya kita sebut sebagai himpunannya khusus yaitu fungsi. Jadi suatu suatu relasi antara himpunan A dan B disebut fungsi apabila setiap elemen A berelasi dengan tepat satu elemen di himpunan B. Contoh yang termudah contohnya adalah kalau misalnya kita mengambil contoh yang sebelumnya yang himpunan kelas tadi ya kita bisa memasukkan memberikan nilai pada masing-masing murid ya bisa Ali dapat 76, Benny dapat 76 juga, Budi dapat 100 dan seterusnya. Jadi masing-masing pasti memiliki nilai dan juga pasti nilainya pasti hanya satu untuk masing-masing murid gitu. Bagaimana jika dia itu tidak ikutan ujian? Kalau dia di kelas yang sama ya udah berarti tinggal kita kasih nol aja gitu ya. Contoh lainnya, kita bisa tulis misalkan ini himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kita berikan relasi. Jadi X berelasi dengan Y apabila Y sama dengan 2X. Berarti 1 akan berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 4, 3 berelasi dengan 6, 4 berelasi dengan 8, 5 berelasi dengan 10, 6 berelasi dengan 12. Jadi pasangannya adalah 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12. Bagaimana dengan 14? Ya karena tidak ada angka 7 di sini. Kalau misalnya ada angka 7 baru kita bisa hubungkan. Tapi karena tidak ada, kita tidak perlu hiraukan. Sekarang perhatikan, kalau misalkan, kalau dari sini, karena masing-masing elemen di A ini sudah ditetapkan, maksudnya setiap elemen di B ini sudah ditetapkan pasangannya dengan elemen yang di A, maka kita bisa tulis saja dengan suatu simbol, ya tidak perlu menggunakan relasi saja. Jadi kita bisa tulis misalnya hubungannya itu, misalkan kita ambil X-nya itu dari A, maka dia akan berelasi dengan suatu elemen di B dengan nilai 2X. Jadi kita bisa definisikan fungsinya itu fx sama dengan 2x. Tahu biar lebih lengkap lagi, kita definisikan suatu fungsi dari A ke B, di mana kita menghantarkan X ke 2X. Seperti itu.
Untuk lebih jelas lagi bagaimana membedakan antara fungsi dan relasi, saya berikan satu gambaran lagi. Contohnya misalkan ada tiga orang anak, Ali, Benny, dan Budi. Ceritanya mereka pergi ke warteg atau ke warung apapun ya yang ada makanannya. Misalkan makanannya adalah bakso, mie ayam, dan soto. Kalau kita berbicara tentang fungsi, maka masing-masing dari Ali, Benny, dan Budi itu pasti makannya cuma satu aja. Contohnya misalnya Ali makan bakso, Benny makan bakso juga, dan Budi makan soto. Jadi mereka bisa memilih yang mana saja, tapi tetap satu saja gitu, dan tidak ada yang tidak makan. Tapi kalau kita berbicaranya tentang relasi, berarti bisa saja Ali makannya dua porsi. Ali makan bakso dan maksudnya hitungannya Ali bisa saja makan makan yang lebih dari satu jenis makanan. Misalnya Ali makan bakso dan mie ayam, terus Benny makan bakso dan soto, dan Budi memilih untuk tidak makan. Ya. Sebelum saja mungkin sebelumnya dia sudah kenyang gitu. Jadi kurang lebih ini bisa memberikan gambaran bedanya fungsi dengan relasi. Baik, sekarang kita kembali ke struktur fungsinya. Saat kita memiliki suatu fungsi f dari suatu himpunan A ke himpunan B, maka kita sebut ini A ini sebagai domain. Yaitu tempat di mana semua elemen-elemen yang ingin dimasukkan ke dalam fungsinya. Lalu kita bisa lalu B ini kita sebut sebagai kodomain, yaitu tempat di mana hasil-hasil fungsi itu berada. Dan selain kodomain itu juga kita memiliki istilah yang namanya range. Apa bedanya kodomain dengan range? Jika kodomain itu adalah keseluruhan elemen B itu, maka range itu adalah himpunan dari semua hasil-hasil fungsinya. Baik contoh, kalau kita memakai contoh sebelumnya ini, kodomannya adalah B, yaitu keseluruhan ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang range, maka hanya 2 sampai 12 saja. Kenapa? Karena 2 memiliki pasangannya yaitu 1, 4 memiliki pasangannya yaitu 2, dan 6 memiliki pasangannya yaitu 3, sampai seterusnya sampai 12, yaitu yang memiliki pasangannya itu 6. Tetapi 14 tidak memiliki pasangannya. Makanya kita tidak masukkan dalam range-nya gitu. Oke. Selain itu pula kita bisa mendefinisikan apa yang disebut sebagai para-image. Oh ya, range ini juga kita selain kita sebut sebagai range, kita bisa sebut sebagai image. Sekarang kita bahas apa itu para-image. Jadi jika image itu adalah himpunan hasil fungsinya, maka para-image itu adalah jadi jika kita memiliki suatu elemen di B, misalnya adalah siapa saja yang di memberikan siapa saja elemen di A yang hasil fungsinya adalah elemen tersebut. Atau misalkan S itu suatu subhimpunan dari B, maka kita bisa definisikan F prime image FDS
itu adalah himpunan X di A sehingga Fx itu anggota dari S. Seperti itu. Baik, untuk menjelaskan lebih lanjut, kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai image ini lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini jadi untuk jadi kita sampai sini saja dan untuk berikutnya kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai sifat beberapa sifat fungsi ya tentu saja bergantung pada preimage-nya atau image-nya. Lalu kita akan bahas juga mengenai komposisi komposisi antara dua fungsi yaitu bagaimana cara kita mengoperasikan dua fungsi berbeda yang dimana kita akan kaitkan dengan bagaimana cara kita menghubungkan dua input yang berbeda. Jadi mungkin video berikutnya akan lebih panjang. Baik, mungkin itu saja sampai itu saja. Sekarang saya akan berikan pertanyaan berikut untuk teman-teman bahas di kolom komentar nanti. Tentu saja kita tahu kalau suatu relasi dap- itu perilakunya lebih random dibandingkan fungsi. Jadi, tapi ternyata relasi antara suatu himpunan A dan B dapat dipandang sebagai fungsi dari A. Jadi fungsi dengan domainnya adalah A. Jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah siapa kodomainnya yang tentu saja fungsinya apa ya? Fungsinya apa? Dan siapa kodomainnya? Dan bagaimana dia bisa mencakup semua elemen di A yang tidak berrelasi dengan siapapun di B. Seperti itu. Baik. Nanti jika ada yang ingin menjawabnya bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanya saja di kolom komentar. Baik, itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.